Yo guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen sekelebat info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 18 lebih 30 menit guys. Masih di tanggal yang sama ya, 10 November 2022 di hari Kamis guys. Dan kita langsung saja ya untuk informasi global crypto market cap. Ini masih turun guys di 4,71%. Ini dihitung dari pergantian candle hari ini ya untuk 24 jamnya. Begitu juga dengan Bitcoin guys, masih turun juga dalam waktu 24 jam pada pergantian candle hari ini di 8,89%. Disusul juga oleh Ethereum 3,36% untuk penurunannya. BNB guys cukup parah ya di 10% guys. Dan Solana juga masih parah guys di sekitar 26%. Dan untuk FTX ini turun guys di 40% ya dalam waktu 24 jam setelah pergantian candle hari ini. Dan kalau kita lihat untuk pergerakan grafik dari harga Bitcoin ya, seperti yang bisa kalian lihat di sini, untuk pergantian candle hari ini cukup bagus sebenarnya ya. Hijau, tapi ini masih belum menjadi titik terang ataupun tanda-tanda untuk kenaikan. Kita lihat aja nanti seperti apa untuk pergantian candle besok guys. Karena malam ini juga ya ada satu perilisan informasi ataupun info yang cukup berpengaruh juga ya untuk Bitcoin khususnya, yaitu perilisan data CPI guys. Nah, seperti yang dilansir di investing.com, di sini untuk indeks harga konsumen atau CPI ya untuk year on year-nya dengan forecast-nya di 8% ya. Setelah sebelumnya kemarin itu di 8,2%. Dan jika nanti untuk aktualnya jika lebih besar daripada forecast-nya, maka ini akan bagus buat USD tapi akan buruk buat kripto. Dan begitu sebaliknya guys. Kita tunggu aja nanti untuk perilisan datanya ya sekitar pukul 20.30 guys malam ini. Dan untuk pergerakan harga dari token FTX ya, ini tidak jauh berbeda dari tadi pagi, masih parah banget guys. Dan kayaknya cukup berat ya untuk bisa kembali ke harga sebelumnya ya, sebelum terjun bebas di sini. Mungkin bisa aja jika ada satu solusi yang membuat FTX ini akan naik lagi, bisa aja terjadi guys, kita kan tidak tahu. Atau mungkin akan ada berita yang membuat pasar kripto ini bullish banget, itu juga mungkin bisa terjadi. Tapi kayaknya kecil ya kemungkinannya, apalagi di tengah keadaan makroekonomi yang masih belum jelas ini guys. Jadi untuk sementara kalian tahan dulu ya, jangan masuk ke market dulu, khususnya untuk kripto ya. Kita lihat aja dulu nanti perkembangannya seperti apa dan potensi selanjutnya seperti apa guys. Dan tentu saja ya, akibat ataupun efek domino dari kebangkrutan FTX ini berakibat juga ke sektor-sektor lain guys. Contohnya seperti yang diinformasikan di sini ya dari Wasser.guru, perusahaan Sequoia Capital ini juga telah mengalami penurunan ya untuk saham FTX-nya menjadi 0 guys. Untuk informasi aja, Sequoia Capital ini merupakan venture capital ya ataupun perusahaan investasi juga, hampir sama kayak Alameda Research guys. Dan Sequoia Capital ini juga mempunyai ataupun menjadi salah satu investor di FTX guys. Selain itu juga VC ini ya telah menginvestasikan di beberapa project dan banyak banget guys, sekitar 35 project ya kalau kita ambil datanya dari ICOanalytic.org. Di antaranya di sini ada Magic Eden, kemudian juga ada Layer Zero guys. Ada juga dari project Step N, VC ini juga berinvestasi guys bersama dengan Solana Capital juga. Ada juga project Multichain, ini juga keren banget guys, bersama Binance Lab. Kemudian project Starknet juga ya. Ini juga projectnya keren banget guys. Dan seperti yang bisa kalian lihat di sini, Sequoia Capital ini juga menjadi bagian ya ataupun salah satu investor di FTX ya, dengan alokasi dananya itu sekitar 900 juta dolar guys. Ini cukup besar banget ya. Dan artinya dengan penurunan ataupun kebangkrutan FTX ini, Sequoia Capital juga kena imbasnya guys. Oke, kita baca informasinya. Jadi FTX ini sedang diakuisisi oleh bursa Binance terbesar di dunia sampai sehari yang lalu guys. Namun, sebuah laporan baru-baru ini menunjukkan bahwa Binance kemungkinan akan mundur dari pembelian perusahaan yang lagi sakit ini guys. Bersama dengan itu, pendiri FTX yaitu Sam Bankman-Fried baru-baru ini menghapus rangkaian Twitternya yang memastikan bahwa semua dana di bursa itu aman. Dan dengan demikian, investor telah menjauh dari FTX. Tim dari Sequoia Capital baru saja mengumumkan ya bahwa mereka itu benar-benar menuliskan nilai kepemilikan mereka di FTX dalam sebuah surat kepada investor. Sequoia mengaitkan kegentingan likuiditas dan risiko solvabilitas FTX sebagai alasan tindakan mereka. Perusahaan VC ini memasukkan sekitar 214 juta dolar tahun lalu dalam bisnis internasional dan
FTX Amerika Serikat. Dalam beberapa hari terakhir, krisis likuiditas telah menciptakan risiko solvabilitas untuk FTX. Sifat penuh dan tingkat risiko ini tidak diketahui saat ini guys, dan berdasarkan pemahaman dari Sequoia Capital ini ya, mereka itu berkesimpulan telah menandai bahwa investasi mereka telah turun guys menjadi $0 guys. Wow, parah banget ya. Perusahaan venture capital mengungkapkan bahwa eksposurnya ke perusahaan pertukaran kripto terbatas dan bukan posisi 10 besar dalam dana tersebut. Sequoia lebih lanjut mengklarifikasi bahwa FTX menyumbang kurang dari 3% dari modal yang berkomitmen dalam dana dengan eksposur terbesar ke perusahaan. Dana itu, menurut Sequoia, telah merealisasikan dan belum merealisasikan keuntungan sekitar $7,5 miliar dan tetap dalam kondisi yang baik. Di samping itu, dana SCGE Liquidity Pool mengalihkan $63,5 juta di FTX.com dan juga FTX.US. Entitas Amerika Serikat dengan demikian pada dasarnya tidak terpengaruh oleh krisis yang sedang berlangsung, tetapi penurunan nilai Sequoia menunjukkan kurangnya kepercayaan guys. Perusahaan lebih lanjut mengklarifikasi bahwa selama masa investasi mereka di perusahaan SBF, mereka menjalankan proses ketekunan yang ketat. Pada tahun 2021, yang merupakan tahun investasi mereka ya, FTX menghasilkan pendapatan sekitar $1 miliar dan pendapatan operasional lebih dari $250 juta. Catatan kepada investor yang meyakinkan bahwa perusahaan akan terus melakukan penelitian ekstensif dan pemeriksaan menyeluruh bahkan di masa depan. Kami berada dalam bisnis mengambil resiko. Beberapa investasi akan mengejutkan ke atas dan beberapa akan mengejutkan ke bawah. Kami tidak menganggap enteng tanggung jawab ini dan melakukan penelitian ekstensif dan ketekunan menyeluruh pada setiap investasi yang kami lakukan. Nah, ini adalah screenshot ya yang dikirimkan ataupun catatan yang dikirimkan kepada LP dari GGF3 mengenai FTX ini guys. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Dan kemudian juga ya, setelah terjadinya keruntuhan FTX ini, SEC dan DOJ ini bergabung ya untuk menyelidiki keruntuhan FTX ini guys. Bahkan kalau kita lansir dari harian forecast.news, tidak hanya SEC saja ataupun regulator Amerika Serikat DOJ, tapi si FTC ini juga ikutan menyelidiki platform kripto FTX ini. Jadi sepanjang minggu ini ya benar-benar kacau guys, dan seluruh drama FTX Binance membuka jalan menuju kejatuhan pasar. Sementara pasar kripto terus bergejolak, FTX terlihat mengundang masalah yang lebih besar. Pertukaran kripto sekarang ada di Departemen Kehakiman Amerika Serikat atau DOJ serta Radar Sekuritas dan juga Komisi SEC guys. Sebelumnya hari ini terungkap ya bahwa pejabat dari Departemen Kehakiman bekerja sama dengan Komisi Sekuritas dan Bursa bekerja sama untuk menyelidiki kejadian itu guys. Perlu dicatat ya bahwa ini bukan penyelidikan pertama yang terjadi di bursa ya ataupun exchange, dan sebelumnya pejabat negara bagian menyelidiki bursa untuk melihat apakah itu membiarkan konsumen Amerika memperdagangkan aset derivatif tanpa FTX atau FTX.US mendaftar dengan otoritas federal. Selain itu, SEC bersama dengan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi, CFTC, sedang memeriksa FTX untuk memeriksa apakah ia menangani dana pelanggan dengan cara yang benar. Namun kali ini, karena masalah likuiditas yang membayangi, sementara Binance setuju untuk menarik pertukaran Sam Bankman-Fried dari kesengsaraan, dan Binance memutuskan untuk menjauh dari kesepakatan akuisisi. Di tengah semua ini, kedua situs web yang terkait dengan pertukaran SBF tampaknya telah dihapus guys. FTX.com menulis catatan bahwa mereka telah menangguhkan orientasi klien baru, dan perlu dicatat ya bahwa pertukaran menghentikan penarikan beberapa hari yang lalu guys. Alameda Research di sisi lain ya juga dibuat tertutup ya pada hari Selasa. Dan sementara itu, token FTT anjlok ke level terendah ya di $2,06 hari ini. Namun, pada saat berita ini dibuat, aset tersebut diperdagangkan seharga $2,36 ya dengan penurunan harian sebesar 55,24%. Dan kemudian dalam harian forecast.news ini ya disebutkan juga bahwa menurut laporan Wall Street Journal atau WSJ pada hari Kamis, Departemen Kehakiman akan menuntut pelanggaran termasuk penipuan, dan sementara SEC akan menegakkan Undang-Undang Perlindungan Investor Sipil. SEC dan CFTC sedang meneliti hubungan antara FTX.com dan FTX.US menurut Bloomberg. SEC juga mencari informasi tentang hubungan antara pertukaran cryptocurrency FTX dan perusahaan perdagangan pendirinya, yaitu Alameda Research menurut laporan WSJ. Dan laporan WSJ ini mengatakan bahwa pejabat SEC telah menghubungi pengacara FTX untuk meminta lebih banyak dokumen, tetapi regulator mungkin tidak akan segera mendengar kabar karena sebagian besar staf hukum dan kepatuhan FTX mengundurkan diri pada Selasa malam.
menurut outlet media Semafor. FTX yang merupakan pertukaran kripto yang telah mengalami krisis likuiditas sejak Senin, kehilangan janji bailout dari pertukaran kripto terbesar Binance pada hari Kamis setelah Binance mengomentari kesalahan penanganan dana kliennya, guys. Dan bahwa masalahnya beredar di luar kendali atau kemampuan kami, yaitu Binance, untuk menolong. Laporan Bloomberg mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa FTX menghadapi kekurangan dana sekitar 8 miliar dolar dan membutuhkan 4 miliar dolar segera untuk tetap bertahan. Wah, menarik ya mengikuti perkembangan dari FTX ini, guys. Dan tentu saja perkembangan efek dari kejatuhan FTX ini, guys. Jadi menurut kalian gimana untuk info hari ini, guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.